Melanjutkan cerita film legenda Gunung Merapi. Dalam episode ini, mari kita langsung saja menuju ke Mak Lampir. Di mana, dalam episode sebelumnya, bahwa Mak Lampir telah gagal merampas cambuk wasiat Sembara. Namun kini Mak Lampir pun tetap masih penasaran ingin merampas cambuk wasiat Sembara dan sekalian menculik Parida. Selanjutnya, kini Mak Lampir akan menemui Kalamindi, perempuan berambut api yang sudah wafat ratusan tahun silam. Aku harus membangunkan perempuan berambut api itu. Di sisi lain, kini Sembara dan Basir sedang mencari pondok pesantren. Karena ada kabar bahwa Parida berada di pondok pesantren Karangsemaya, yang tepatnya berada di wilayah Cirebon. Sabab pada waktu Parida dibawa ke istana siluman Gunung Sumbing oleh Mak Lampir, telah berhasil diambil oleh Wabayo dan dibawanya ke Padepokan Karangsemaya, guna diberi perlindungan ilmu Aji Nur Alip, atau ilmu pelindung kejahatan setan seperti Mak Lampir, oleh pengasuh pondok pesantren, Kiai Ageng Sukmajati. Semilik Kitih, justru sahabatmu itu yang membuat kita pusing. Tapi sahabat yang mana? Yang pasti bukan aku toh. Bukan, kamu hanya tukang buat jengkel. Singkat cerita, kini Mak Lampir pun sedang mempunyai ilmu dari Kalamindi, yaitu ilmu rambut berapi. Dan pada kali ini Mak Lampir pun ingin mencoba menjajal ilmu tersebut. Sembah Batari, sembah Durga, menyala kesaktianku, menyala apimu, api sejati, api Durga, menyala, 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 menyala. Terima kasih Kalamindi, terima kasih. Sekarang tidak ada lagi kekuatan yang bisa menandingiku. Tidak juga Sembara dengan cambuk pusakanya. Setelah Mak Lampir membangunkan Kalamindi, dan sudah berhasil memiliki ilmu berambut api, Mak Lampir pun menuju pulang ke markasnya. Namun di tengah-tengah jalan memergoki seorang pencuri ayam. Mungkin orang tersebut yang dinamakan Panjang Tangan. Hal itu kesempatan bagi Mak Lampir, sekalian untuk dijadikan alat kejahatan mereka. Lumayan, besok aku jual ke pasar. Sekarang aku simpan dulu di dalam. Hantu! 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 Ampun hantu, saya cuma maling ayam. Saya tidak mencuri apa-apa dari hantu. Ampun hantu. Aku bukan hantu. Ampun, ampun. Kau mau jadi maling ayam selamanya? Tidak, saya karena terpaksa. Saya tidak punya kerjaan. Kalau mau jadi maling, jangan tanggung-tanggung. Rampok rumahku. Saya tidak berani. Saya cuma sendirian. Di sana banyak yang jaga. Jawara-jawara. Nanti aku bantu. Di malam harinya, pencuri ayam itu pun entah tahu kenapa, tiba-tiba patuh kepada Mak Lampir. Ia pun disuruh mencuri harta benda milik Pak Kuhu. Di malam itu juga, sang pencuri tersebut mulai memasuki rumah Pak Kuhu untuk mencuri sejumlah barang yang berharga. Namun pada malam itu juga, ketahuan para peronda malam yang sedang berjaga di sebuah pos kamling. Hingga pada saat itu juga, ia pun ketahuan ada seorang pencuri yang masuk rumah. Namun maling tersebut telah didukung oleh Mak Lampir yang telah menguasai ajian rambut api. Tolong! Tolong! Maling! Ada maling! 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 Ada apa Pak Kuhu? Ada maling. Malingnya lari ke sana. Ayo kita kejar. Ampun, 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 ampun. Saya bukan rampok. Saya cuma maling. Saya hanya disuruh. Disuruh siapa? Nah, itu yang menyuruh saya. Lepaskan maling itu. Maling ini jahat. Selalu bikin susah kami.
Kesabaran kami sudah habis. Dia harus dihukum. Ternyata, maling itu pun lari mendekati mak lampir. Mungkin sebelumnya sudah janjian terlebih dulu dengan mak lampir. Sekalian mak lampir menjajal ilmu rambut berapi warisan dari Kalamindi. Itu pasti hantu. Setan! Setan jahat! Semua pembela rampok! Bukan hanya itu, tapi di saat itu pun mak lampir kepergok dengan musuh bebuyutannya, yaitu Wabayau, hingga pada akhirnya pertarungan dengan Wabayau pun terjadi. Apalagi Wabayau telah sakit hati kepada mak lampir. Sabab, istana mereka telah diobrak-abrik oleh mak lampir seminggu lalu. Kau pengecut lampir. Kau merusak istanaku di saat aku sedang tidak ada. Sekarang kau harus menerima pembalasanku. Jangan lari kau, Bayau. Kini kita menuju Kiai Ageng Sukmajati, atau Padepokan Karang Semaya. Pada saat itu Kiai Ageng Sukmajati sedang memberi wawasan kepada para santrinya, atau sedang bertausiah. Yang mana pada saat itu Parida masih berada di Padepokan Karang Semaya. Sabab Wabayau memohon kepada Sang Kiai, agar supaya Parida diberi perlindungan anti terawang. Supaya mak lampir tidak bisa melihat dengan baskom saktinya. Sabab kalau tidak, mak lampir akan selalu mengincarnya. Orang yang tidak mempunyai rasa malu akan melakukan perbuatan sekehendak hatinya, diikutinya hawa nafsu, maka timbullah kerusakan di muka bumi. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Besok disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Farida, cepat kemari. Bawa kuenya, ini Bapak sudah datang. Lalu kemudian, setelah mengajarkan wawasan kepada para santrinya, Sang Kiai pun memberi pesan kepada istrinya, bahwa Parida tidak boleh keluar dari rumah. Masalahnya, sedang proses menjalani ilmu ajian Nur Alip. Namun istri Sang Kiai ngeyel. Mereka mengatakan, boleh keluar rumah, biar untuk mencari angin di luar rumah. Itu tidak adil namanya. Masa melarang tidak diberitahu apa sebabnya? Kalau diberitahu, Nyai akan bertanya terus. Sudahlah, ikuti saja anjuranku. Semua itu demi kebaikan Farida. Jangan keluar rumah sebelum kuizinkan keluar. Paham, Nak? Paham, Kiai. Nanti, kalau ada orang datang mencari aku, sampaikan, aku sedang mengobati orang sakit di rumah Kilurah. Insya Allah. Meskipun istri Sang Kiai sudah dipesan oleh Pak Kiai, bahwa Parida tidak boleh keluar dari rumah, namun Ibu Ustazah sedang menjemur keripik legendar di depan rumah. Tapi hari segera turun hujan. Sang Ustazah pun menyuruh Parida untuk mengangkat jemuran keripik itu. Masya Allah Farida, coba kamu lihat keluar. Ibu sedang menjemur keripik kendar. Tolong balikan, supaya nanti sore bisa digoreng. Tapi saya tidak boleh keluar kan, Bu?
Kalau lama memang tidak boleh. Bapak takut kamu lama-lama di luar nanti ada yang naksir. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.